Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 3 ya, untuk saham-saham yang sudah breakout ya, untuk kita update posisi terakhirnya. Langsung ya ke saham yang pertama, yaitu adalah Lead. Nah, untuk Lead di hari Jumat kemarin sudah sempat menyentuh target di 79, tapi sayangnya ditutup koreksi 5,3% ya. Tapi bagusnya dia masih bertahan di resisten 71. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau. Nah, kalau misalkan dia bisa menembus 79, targetnya masih sama, yaitu di 89. Selanjutnya adalah MNCN. Nah, MNCN ini breakout ya, dia breakout kemarin, dua resisten di 695 dan juga previous high-nya di 700 ditembus, close di harga 720. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, kalau misalkan MNCN ini lanjut, masih ada resisten sebetulnya di harga 730 ya, ini sempat disentuh tapi belum ditembus, dan juga masih ada resisten di 750-nya. Nah, ini kalau misalkan dua resisten ini ditembus, next targetnya adalah di harga 770. Selanjutnya adalah Dewa. Nah, Dewa kembali menguat ya setelah 2 hari koreksi dan sempat menyentuh support 56-nya. Dan kembali menguat 1,7%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan Dewa lanjut bisa close di atas 60 ya minimal. Nah, ini juga masih ada resisten di 61. Targetnya masih sama ya di 67 untuk Dewa. Selanjutnya adalah Toba. Nah, Toba ini dari sesi pertama sudah digas ya. Bahkan sudah sampai kena target di 650-nya nih. Lalu akhirnya ditutup turun ya, sampai dengan sesi 2. Diturun terus dia, akhirnya close cuma menguat 3,5%. Ini seingat saya sampai 10% lebih kemarin. Nah, ini akhirnya dia di close di harga top boxnya ya, atau di resisten 590. Ya, ini masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut, paling enggak beberapa hari ke depan. Kalau selama dia masih bertahan di atas 590-nya ya. Kalau masih bertahan di atas 590 ini masih oke. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, bergerak ke bawah di bawah 590, sebaiknya tunggu dulu dia apakah mantul di 555 atau enggak. Next adalah SCMA. SCMA masih koreksi 0,8% ya, belum sempat menyentuh top box atau previous high-nya juga di 240. Masih boleh dipantau minggu depan apakah kembali menguat lagi atau enggak. Kalau kembali menguat lagi, kalau misalkan dia berhasil menembus 240, berarti next target adalah di 252. Selanjutnya adalah BMTR. BMTR masih menguat terbatas 0,6% ya. Nah, ini kalau dia sudah mulai bergerak di atas 290 ini, teman-teman perhatikan aja. Nah, targetnya adalah dia harus tembusin dulu resisten 296, dan juga untuk targetnya sendiri sebetulnya agak jauh nih di 308. Ya, mudah-mudahan kena ya, tapi kalau misalkan dia turun lagi, kalau koreksinya selama masih ada di atas 286 ini harusnya masih oke. Selanjutnya adalah BIR. BIR kembali menguat lagi ya, 1,9%. Ini juga kalau boleh dipantau, kalau kembali menguat menembus 318 nih. Nah, BIR kalau tembus 318 berarti dia mau bikin new ATH. Jadi diperhatikan aja di perdagangan minggu depan untuk BIR ya. Lanjut temannya BIR, yaitu wine. Nah, mirip ya namanya Beer and Wine. Nah, ini akhirnya lanjut lagi ya. Ini sudah kita bahas dari tanggal 24 kemarin. Nah, akhirnya dia berhasil menembus 302, close di 306. Targetnya masih sama, masih di 346. Lanjut ke saham berikutnya. Nah, ini juga tiba-tiba volumenya membesar ya untuk GJTL. Dia akhirnya berhasil breakout 575 dan juga menembus resisten ya. Resistennya juga ditembus nih, GJTL 585 dan juga 595. Close di 590 ya, close di 595. Ini bagus. Jadi kalau untuk GJTL boleh diperhatikan di minggu depan kalau lanjut, atau bahkan bisa close di 605.
Kalau dia close di atas 605 atau di 610 ini akan sangat bagus. Masih ada target berikutnya di 615 dan 630. Mudah-mudahan kena ya untuk GJTL. Selanjutnya adalah Bell. Bell belum berhasil menembus 150-nya ya kemarin. Nah, ini diperhatikan aja kalau Bell sudah mulai bergerak dan menembus 150 ya. Nah, sayangnya dia belum berhasil close di atas 150. Nah, ini dipantau aja, masih oke untuk di hold ya. Mudah-mudahan masih bisa terus nanjak Bell karena sudah lama juga turun dan sudah cukup panjang sideways. Berikutnya adalah Alka. Alka ini kemarin saya mau share cuman kelupaan ya. Dan kemarin ditutup lagi arah. Saham ini kurang liquid memang, tapi untuk Alka sendiri boleh dipantau kalau misalkan dia besok bergerak lagi atau di minggu depan bergerak lagi. Targetnya kalau misalkan teman-teman mau pakai targetnya 546 dan untuk saat ini ya di 640. Alokasi dananya diperhatikan untuk saham ini ya, mengingat saham ini tidak terlalu liquid. Lanjut saham berikutnya yaitu adalah ANJT. ANJT masih lanjut ya, tapi masih belum bisa bertahan di atas 705 ya. Ditembus, turun lagi, tembus, turun lagi. Nah, kita lihat aja kalau dia sudah mulai, tapi ini target ya, targetnya sudah kena. Tapi kalau misalkan dia coba lagi dan bisa mampu bertahan di atas 705 ini akan sangat bagus nih. Mudah-mudahan trennya bisa naik lagi ke atas karena dia sudah cukup lama turun. Nah, kalau misalnya sudah bergerak di atas 705 ini akan sangat bagus. Masih ada target berikutnya 725 dan juga target di harga 750. Dan saham yang terakhir untuk video yang untuk saham-saham yang sudah breakout adalah LSIP. LSIP setelah hari Kamis breakout, di hari Jumat kemarin ini dia sudah kena target sebetulnya di 1075, lalu ditutup sama dengan harga penutupan di hari Kamis. Tapi masih oke selama dia masih bertahan di atas top box 1050. Nah, ini masih oke ya karena baru breakout 2 hari ya. Dia karena breakout di hari Kamis, lalu di hari Jumatnya sempat tembusin targetnya dulu lalu koreksi, masih ada potensi kenaikan. Jadi kita lihat aja targetnya adalah di 1105. Nah, kalau sudah lewat 1105 ini masih ada resisten berikutnya 1110, 1115. Pantau aja untuk LSIP ya karena sudah lama juga turun, mudah-mudahan bisa kembali menuju utara. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part ketiga. Nanti masih ada part 4 dan part 5 ya. Kalau misalkan waktunya cukup, nanti saya buatin lagi videonya. Karena nanti di part 4 dan part 5 ini untuk khusus saham-saham yang masih belum breakout atau masih di harga bawah. Jadi stay tune terus, tunggu aja ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.